Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada Ramadan kali ini saya perdana beserta teman-teman pemuda Karang Taruna Desa Gajah Bendoh atau siapapun yang mengikuti pada pengajian ini. Marilah kita awali tawasul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila malaikatil muqarrabin syuhada tajilani wa liswa Nabi Sulaiman alaihi salam summa ila muassadal ma'had wa summa musannif hadzal kitab Al-Fatihah. Pengajian kuliah Ramadan untuk pemuda Karang Taruna atau siapapun yang mengikuti. Kali ini saya mengambil tema tentang akhlak. Kenapa akhlak itu penting? Karena setiap hari kita itu selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang itu adalah tidak lepas dari akhlak. Akhlak itu ada dua, satu akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji, kedua akhlak madmumah, akhlak yang tidak terpuji. Nah, akhlak itu selalu bersinggungan dengan manusia dan juga kepada Allah. Jadi sebetulnya akhlak itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Akhlak apa yang terlihat? Akhlak yang terlihat itu adalah yang bisa dilihat oleh manusia seperti etika makan, minum, tidur, terus bergaul dalam forum dan sebagainya, itu adalah bisa dilihat oleh sekitar kita. Sedangkan akhlak yang tidak bisa dilihat adalah akhlak yang ada di dalam hati. Misalnya tawadhu, kemudian iffah dan sebagainya ya. Rendah hati itu tidak bisa orang melihat, hanya bisa diindikasi. Baiklah, saya awali kuliah pada perdana ini tentang takwa. Ini bersumber dari kitab Taisirul Falak. Kenapa saya mengambil dari kitab tersebut? Karena Taisirul Falak itu adalah kitab yang mudah dipahami oleh semuanya dan selalu terjadi di setiap selalu terjadi di sekitar kita gitu. Kejadian-kejadian yang selalu ada di sekitar kita itu ada di materi kali ini. Jadi saya memberikan materinya melalui rujukan kitab ya, tidak ceramah seperti biasanya kuliah subuh di masjid itu. Nah, ini kitab ini akan kita ulas dalam 10 hari, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. At-taqwa hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyan. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wattahalli bikulli fadilatin fahiya tariqul ladzi man salakahu ihtada wal urwatal lati manis tamsaka biha naja. Jadi takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, sirron, baik dalam keadaan rahasia, kita dalam kondisi sendirian, wa alaniyatan, ataupun kita dalam situasi bersama banyak orang. Jadi meskipun kita sendirian, kalau bulan puasa tetap kita menjalankan ibadah puasa. Meskipun kita sendirian, tidak ada orang, kemudian ada harta benda yang berlimpah, kita tidak mau mengambilnya karena itu dilarang oleh agama. Meskipun tidak diketahui orang, tidak kita melakukan korupsi karena itu larangan dari agama. Seperti itu. Jadi perintah Allah itu apa saja? Perintah Allah juga sangat banyak sekali. Zakat, sholat, puasa, dan sebagainya, termasuk berbuat baik dengan sesama, itu juga perintah Allah. Jadi sangat banyak sekali perintah Allah, larangan Allah juga sangat banyak sekali.
Kenapa kok ada perintah dan ada larangan? Semua akan kembali kepada kita masing-masing. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah selalu mengandung 3 dimensi. Satu, dimensi sosial. Kedua, dimensi psikologis. Yang ketiga, dimensi medis. Seperti saat ini ibadah puasa, itu adalah perintah Allah. Kenapa Allah memberikan kita perintah melakukan puasa? Nah, dimensi medisnya sudah pasti ya, kita ini gak ngiling ya, gak terus-terusan makan, jadi tubuh kita pasti sehat dengan berpuasa. Kemudian pada dimensi sosial, nah kondisi lapar itu kita tidak bisa marah. Kalau ada orang berpuasa masih marah, ini puasanya juga masih dipertanyakan, iki wongi poso apa gak poso. Karena marah itu biasanya bisa dilakukan oleh orang yang kondisi kuat, kenyang. Lewis lemes gak iso wongi muring-muring gitu. Dan juga dalam kondisi lapar kita juga pasti merasakan bagaimana rasanya orang yang lapar dan sebagainya. Dan kebetulan dalam puasa kali ini kita ini dalam situasi cobaan yang yang mendunia, yaitu adanya virus corona. Ini pasti puasa kita insya Allah puasa yang benar-benar puasa. Artinya setiap kali kita berbuka puasa itu bukan sebuah pesta. Mungkin barangkali puasa sebelumnya kalau kita berpuasa itu wah kita seperti berpesta. Jadi poso ya poso. Engko lek wis buka kabeh dilebokno, itu sebetulnya sesuatu yang tidak benar. Jadi cara kita berbuka puasa pun harus sederhana, harus sesuai dengan ukuran tubuh. Jangan sampai terlalu kekenyangan. Nanti kalau sholat jadi nggak nyaman dan sebagainya itu. Kemudian pada setelah sisi medis, sosial, apalagi ya? Psikologis ya, itu psikologis itu termasuk ya itu tadi, bahwa kalau orang itu melakukan puasa insya Allah tidak mudah untuk marah-marah ya, jadi karena semuanya diengkrek. Nah puasa itu bagi orang umum tidak makan, tidak minum selama terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi bagi orang yang khos, orang yang sudah agak tinggi, itu dibenahi lagi akhlak-akhlaknya. Jadi lek poso yo gak ngrasani, enggak apalagi itu, enggak ghibah dan sebagainya. Nah, kemudian meningkat lagi orang khawasul khawas, bahwa puasa itu ya wis poso ya. Semuanya 1 bulan penuh dijadikan ibadah kepada Allah. Ramadan itu adalah bulan yang diberikan Allah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Dalam bulan Ramadan itu banyak sekali doorpress pahala yang diberikan oleh Allah. Tidur saja itu dikasih pahala, apalagi tidak tidur, itu maksudnya. Nah, tidak tidur itu adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang positif atau memang itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau tidur toh tidak apa-apa, daripada melek mau ngerasani, melek mau ngelarani orang lain, itu tidak baik. Nah, lek turu kan gak lapo-lapo. Nah, itu dikasih doorpress pahala. Nah, apalagi kalau kita mau belajar, insya Allah juga akan diberikan doorpress. Barangkali kita dalam memahami ajaran agama itu lebih mudah pada bulan Ramadan dan akan berimbas kepada hari-hari yang lain. Tuh, itu kan juga tidak tahu. Jadi kita ini dalam bulan Ramadan itu sebetulnya nggak boleh santai-santai, nggak boleh leyeh-leyeh gitu ya. Kita harus berbuat sesuatu yang sangat giat sekali. Nah, berhubung sekarang situasi juga masih belum kondusif, kita hanya menyapa melalui media ini dan sangat dibatasi sekali pertemuan-pertemuan dengan orang banyak ya. Nah, itu juga harus kita syukuri, ada apa di balik semua ini. Jadi yang pasti kita harus benar-benar bisa mensyukuri apa yang ada itu. Semuanya kita latih, hal-hal yang diberikan oleh Allah yang ada di depan kita itu kita harus melatihnya. Nah, takwa itu demikian ya. Jadi menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, baik dalam situasi sendiri ataupun dalam situasi di kerumunan
banyak orang. Kemudian takwa itu adalah merupakan jalan agar kita ini bisa menyelami atau menjalankan semua perintah Allah dengan kuat. Jadi sebetulnya akhlak itu pondasinya ada di takwa. Kalau takwa itu sudah tidak kuat pondasinya, maka kita melakukan segala aktivitas itu juga tidak akan kuat. Jadi melakukan akhlak-akhlak yang terpuji itu tidak kuat karena pondasi itu ada di takwa. Gitu. Jadi lain didelok wong berbeda dengan ketika sendirian itu sudah bukan definisi takwa ya. Jadi karena takwa itu definisinya adalah baik sendiri maupun bersama-sama, tetap kita menjalankan semua perintah Allah dan semua larangan-larangan Allah. Selanjutnya, kenapa orang itu bisa takwa? Ada beberapa sebab. Minha alla yuhalitul insan annahu abdun dzalilun wa annahu rabbahu qawiyyun azizun wala yanbaghi bidalili ayyasiyal aziz li'anna nasiyatahu. Jadi sebabnya orang itu bisa takwa karena dirinya menyadari ya hamba itu lemah, kita manusia ini lemah. Kalau nggak dapat pitulungi Gusti Allah, kita nggak bisa melakukan rekaman video ini, nggak bisa. Semua adalah pertolongan Allah. Kebaikan yang kita lakukan adalah juga pertolongan Allah. Nah itu, jadi kita ini sebetulnya menyadari ternyata hamba itu lemah. Dan Allah qawiyyun azizun, Allah itu maha kuat dan maha mulia. Wala yambaghi lid-dalil, maka tidak pantas bagi kita ini yang lemah ini kemudian bermaksiat kepada zat yang mulia. Kita tidak melakukan syukur, kita tidak melakukan perintahnya, itu gak pantas. Kita dikasih bisa sehat itu sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Nah, sehat itu tidak terhitung ya, nikmat yang tidak bisa terhitung ya. Kita syukuri saja, alhamdulillah dikasih kesehatan. Nah itu, jadi tidak pantas bagi hamba itu yang hina kemudian melakukan maksiat kepada zat yang mulia, li'anna nasiyatahu. Nah itu karena semua kedudukan manusia itu biyadihi, semua yang ada dalam manusia itu atas kekuasaan Allah. Sebab yang nomor pertama. Sebab yang nomor dua, wa minha ayyatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal wa man kana dzalika la yanbaghi ayyujhada ni'matahu. Yang kedua itu karena selalu ingat kepada Allah, selalu ingat atas kasih Allah kepada manusianya, sehingga manusia itu selalu syukur nikmat. Nah karena bersyukur, manusia itu kemudian bertakwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sebabnya orang bisa bertakwa? Yaitu wa minha ayyatadzakkaral mauta li anna man alima annahu saya mutu wa annahu laisa amamahu illa al jannatu awin naru ba'asahu dzalika ilal a'malis sholihah hasbal istita'ah. Jadi yang ketiga itu sebabnya orang mengingat mati, karena kalau sudah mati yang ada di hadapannya itu hanya apakah surga dan neraka. Nah, pemberian Allah kepada kita apakah surga dan neraka, karena kedua-duanya baik surga maupun neraka itu adalah sesuai dengan amal kita masing-masing. Nah, sesuai dengan amal kita masing-masing. Nah itu, jadi makanya gak poso itu ya oleh, poso ya oleh. Lek poso oleh swarga, lek gak poso oleh neraka. Sembayang itu ya oleh. Nah, gitu ya. Gak sembayang ya oleh. Sembayang oleh swarga, gak sembayang oleh neraka, padha oleh ya, tinggal pilih. Nah, manusia itu dikasih kemerdekaan untuk memilih. Tetapi sesungguhnya dalam diri manusia itu ada kesucian batiniah, ruh robbani yang bisa diasah untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian sebab yang selanjutnya kenapa orang itu bertakwa, itu ya, sebabnya karena mengingat mati dan setelah mati itu hadapan dua tempat tersebut. Selanjutnya apa efek
akibat. Nah, orang bertakwa itu kemudian akan menghasilkan apa? Wa amma samaratuha fasa'adatud daraini. Amma fid dunya fartifa'ul qadri wa jamalus siti wa dzikri wa iktisabil mawaddati minan nasi. Li'anna sahibat taqwa yu'azzimuhul asghir wa yahabuhul akabir wa yarahu kullu akilin annahul aula bil birri wal ihsan. Jadi kalau orang itu bertakwa, sudah pasti akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu dia kehidupannya luhur, kemudian banyak orang yang menyebut-nyebut dia ya karena memang orang yang baik. Lalu kalau melakukan pekerjaan itu membuat orang senang, nah itu indikasi orang bertakwa. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin orang nggak senang, berarti itu tanda tidak bertakwa. Maling melakukan sesuatu, ngambil sepeda, bikin orang senang apa nggak senang? Nah, kalau bikin orang senang, berarti maling itu takwa ya. Joko sepeda ya wong nggak kondo, wongnya seneng misalnya. Itu indikasi ciri-ciri ya. Membikin orang bahagia itu adalah tanda orang yang bertakwa. Li'anna sahibat taqwa yu'addimuhul asghir. Nah, orang yang bertakwa itu juga memuliakan orang-orang yang kecil, orang-orang yang minoritas. Gak boleh kemudian DPR, presiden dia hanya memuliakan orang yang itu, tidak. Atau hanya sekedar memuliakan para kiai, tidak. Tapi semua manusia dihormati. Itu adalah indikasi ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa yahabul akabir. Kemudian juga orang-orang besar ya, orang-orang yang berpangkat tinggi itu juga menyeganinya. Kepada orang yang bertakwa itu segan. Wa yarahu kullu aqilin annahul aula bil birri wal insan. Maka ketahuilah bahwa orang yang bertakwa itu berarti orang yang betul-betul memiliki akal yang sempurna, karena dia berperilaku ihsan, bagus dan baik kepada sesama. Wa amma fil akhirat, kemudian kebahagiaan di akhirat adalah fan najatu minan nar wal fauzu bidukhulil jannah. Kita bahagia karena jauh dari api neraka, dan kita bahagia karena masuk surga Allah. Wa kafal muttaqin syarafan innallaha yaqulu fihim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun. Dan cukup orang-orang yang bertakwa yang mulia itu atas ayat Allah yang berbunyi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang baik. Ya, dari sini kita akan belajar menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua itu adalah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau semuanya menjalankan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan Allah dengan kuat, nah kemungkinan kemakmuran pun juga pasti gitu ya, karena kita ini itu tadi aqilin annahul aula, bahwa orang yang bertakwa itu adalah memiliki akal yang sangat sempurna gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini pada tanggal 1 Ramadan cukup sekian, semoga ini bermanfaat untuk Karang Taruna Desa Gajah Bendo atau siapapun yang mengikuti pengajian di grup kuliah online Ramadan yang diselenggarakan oleh Kantor Dusun Gajah Bendo, Kecamatan Meji. Besok kita akan sambung lagi melalui pesan suara dan notes dari saya. Ini adalah pemula dari link YouTube yang bisa Anda semuanya lihat. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.